Selamat sore sahabat Samosir TV dimanapun berada, kembali dengan Om Regar. Saat ini saya berada di ruang paripurna DPRD Samosir. Ingin dalam rangka peliputan acara paripurna terkait APBD Samosir 2022. Namun acara yang seyogianya direncanakan pukul 10 ini sampai saat ini belum dimulai karena masih belum lengkapnya kehadiran anggota DPRD Samosir yang akan membahas rapat paripurna ini. Ya, saat ini saya juga sudah melihat ada beberapa tokoh masyarakat di ruangan DPRD ini. Kita akan minta pendapatnya. Ya, selamat sore Pak Manginar Sitanggang, mengganggu sebentar Pak, maaf Pak. Ya, selamat sore. Dengan Regar dari Samosir TV. Pak, saya melihat Bapak dari siang tadi di sini dalam rangka apa Pak ini Pak? Ya, dalam rangka mengikuti untuk pembahasan APBD 2022. Karena APBD inilah sebagai belanja publik untuk kawasan Samosir 1 tahun pada tahun 2022. Tentu kita sebagai masyarakat perlu tahu sampai di mana besaran daripada APBD 2022 yang akan datang. Tentu kita sebagai salah satu pemrakarsa mempunyai tanggung jawab moral ya. Bagaimana supaya Samosir ini ke depan lebih baik, lebih sejahtera. Baik Pak Manginar, ini saya lihat Bapak dari tadi cukup sabar menanti ya. Apa tanggapan Bapak terkait molornya acara rapat ini Pak? Inilah perlu yang kita pertanyakan. Tadi pun sudah saya pertanyakan kepada wakil ketua, salah satu wakil ketua, Pantas Maroha. Ada apa ini DPRD? Sementara justru DPRD yang kita di sini, yang kita junjung, ya. Karena juga menyangkut anggaran DPRD ini untuk 1 tahun. Nah, termasuk juga pokir-pokir DPRD tentu harus ditampung di dalam APBD 2022. Justru kita jadi bertanya, kok jadi DPRD yang tidak nampak? Harusnya ini jadi terbalik. Justru DPRD yang sebagai pengundang di dalam ruangan ini ya, sesuai dengan pengumuman Ketua DPRD pada paripurna sebelumnya, kita jelas dengar ya, Ibu Sorta sebagai Ketua DPRD mensikors paripurna ini sampai dengan hari ini, sampai jam 10 harusnya sudah dimulai. Justru para pimpinan ini juga tidak nampak di sini. Ada apa? Jadi kita pun sebagai masyarakat jadi tanda tanya besar ya. Ada apa yang terjadi di ruangan DPRD ini? Apakah kepentingan pribadi apa bagaimana? Kalau ini saya rasa kalau masalah pembahasan APBD ya sudah final ya, sudah dia dapat finalisasi ya, tidak ada lagi yang kurang menurut kita. Makanya kita heran ada apa? Apa ada unsur-unsur politik di dalam DPRD ini? Itu kita tahu. Sebagai masyarakat kita perlu tahu apa maksud tujuan DPRD sehingga ini membuat paripurna molor. Yang seharusnya DPRD itu kan harus juga mengerti disiplin waktu dong, ya. Sebagai DPRD harus sebagai panutan. Ya. Jangan lagi seperti mempertontonkan kepada masyarakat, ya, untuk molor mulai dari jam 10. Itu pun secara resmi tidak ada dibuat pengumuman. Ya. Pemberitahuan ya, Pak. Harusnya ada pemberitahuan loh. Ya, kalau memang sesuai dengan jadwal 1 jam, itu sesuai tata tertib DPRD, 1 jam 2 jam harus sudah diumumkan lagi dibuat. Ada apa kira-kira? Ini kayaknya ini DPRD ini sesuka-sukanya, ya. Padahal itu ada aturan yang mengatur DPRD itu loh, nggak bisa sesuka-sukanya. Ya, ada aturan. Itu perlu disadari sebagai anggota DPRD. Apa tanggung jawab moral dia sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir yang notabene mempunyai gaji besar, ya, dan juga mempunyai pokir lagi. Kita bukan menjadi rahasia umum lagi itu pokir DPRD ini ya. Besarannya berapa? Sekitar miliar mungkin, ya. Baik. Tapi rakyat no comment, ya. Baik Pak Manginar, sebagai salah seorang tokoh pemrakarsa berdirinya kabupaten ini, apa harapan Bapak ke depannya dengan kejadian ini Pak? Harapan kita ya sebagai masyarakat bahwa DPRD itu supaya betul-betul mempunyai tanggung jawab moral sebagai anggota DPRD. Udah? Karena fasilitas DPRD itu kan sangat-sangat tinggi. Fasilitas itu kan dari uang rakyat, ya. Kita nggak usah perinci lah berapa salah seorang anggota DPRD menerima
gaji, katakanlah gaji setiap bulan, belum lagi SPPD setiap harinya di luar. Dan dalam jangka 1 tahun kita yakini 365 hari 1 tahun. Selain paripurna DPRD ini juga kalau kita cek ini, kalau dia udah kurasa semua punya SPPD. Itu beraya tidak pertanyakan tentang itu, biarkan aja lah. Sepanjang mereka betul-betul mengerti dan sadar sesuai dengan tupoksi mereka sebagai DPRD, sebagai wakil rakyat. Inilah momen. Hari ini kan tanggal 29. Sesuai dengan peraturan kan bahwa pengesahan APBD itu kan paling lama tanggal 30. Kalau ini tidak disahkan sampai besok tanggal 30, tentu ada sanksi. Nah, ini sanksi itu harus diterima secara keseluruhan. Antara lain saksinya apa nih Pak? Ya Sanksinya? tentu ada tentang APBD termasuk pengurangan dan ada bahwa akan terhambatlah, tidak sesuai, tidak normal lagi pencairan daripada anggaran APBD ini. Ya, sebagai mantan anggota DPRD juga Bapak, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi di masa Bapak? Kalau masa kami ini tidak pernah terjadi. Ya. Kalau memang kita ada kepentingan kita atau kepentingan praksi atau tanggapan perorangan, ikut kita lempar pada pembahasan pada tim APBD dari pemerintah. Di sana kita utarakan sampai tertampung umpamanya aspirasi kita, ya sesuai dengan kewenangan juga. Kalau memang memungkinkan ditampung, kita paksakan supaya ditampung. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, tahun depan sabar dulu, kan itu ada. Artinya jangan terlalu memaksakan, harus seimbang dengan bagaimana, katakanlah berapa dau kabupaten itu, berapa untuk pembangunan, berapa untuk gaji. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Apalagi belakangan ini kan seluruh dunia dilanda COVID-19 ini, tentu harus berpikirlah, harus sadar. Yang paling kita harapkan seorang anggota DPRD itu harus paham sebenarnya apa tugas pokok seorang anggota DPRD itu. Apa sebenarnya? Apakah semata-mata hanya menerima gaji besar sehingga terkesan dengan 5D? Tahu nggak 5D dulu Pak Omre? Bisa dijelaskan Pak? 5D. 5D ditahu tuh. Yang pertama datang. Setelah itu duduk. Setelah duduk dengar. Setelah dengar diam. Setelah itu duit baru gajian. Jangan hilang terjadi. Iya. Jangan kalau memang 5D itu jangan, itu sudah model lama lah. Jangan lagi lah. Harus betul-betul seorang anggota DPRD itu harus memang betul-betul proaktif. Artinya jangan sampai membudaya yang 5D ini. Membudaya 5D itu. Paling enggak nanti rakyat akan berbicara loh. Saya memantau itu. Kalau memang rakyat harus berbicara, bila perlu kami juga akan bergerak. Ya. Jangan coba-cobalah membodohi masyarakat. Ya. Itu harapan kita. Ya. Karena sudah semua tahu aturan loh. Sebagai anggota DPRD pun tahu aturan. Ya, inilah buktinya. Dan ini sudah sering terjadi. Makanya kita coba sering hadiri apa sebenarnya yang terjadi di DPRD itu. Sesuai dengan visi misi bupati kita sekarang yang membawa perubahan. Di DPRD ini pun harus juga diterapkan perubahan ini. Menurut saya pada tahun 2022 nanti mesti ada perubahan di DPRD ini. Itu harapan kita sebagai masyarakat sehingga bisa bersambung dengan program bupati kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Manginar, selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Ya, demikianlah para sahabat Samosir TV, Regar melaporkan dari ruang paripurna DPRD Samosir. Oras.